Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mempersingkat waktu, saya Pak Subrati dari Sragen. Kenal Zenio bulan Agustus tahun 2020. Saya telah mengundang Pak David 3 kali di Sragen. 2 kali deh. 2 kali ya. Iya. Alhamdulillah telah berusaha membantu beberapa orang. Di antaranya sebelumnya mau hadir di sini karena dia komorbid gitu kan, takut nggak boleh sama anaknya, mau bercerita, jangan Pak, Bapak kan komorbid, masih punya bawaan sakit ini, padahal udah bagus gitu. Yang khawatir adalah keluarganya, medianya. Baiklah, yang pertama Bapak Slamet Harmadi yang konsultasinya kepada Pak Setio, Dr. Setio. Pak Slamet Harmadi itu stroke 2 kali, dia komunikasi diabetes, hipertensi, bicara nggak begitu bisa. Setelah datang acara seminar ini, beli Zenio 1, tapi disarankan sama beliau 2 Pak, karena Bapak komunikasi gitu, dia masih ragu. Jadi ragu itu biasa ya, kayak baik tadi ragu, jangan-jangan nggak cocok juga gitu loh. Akhirnya beli 1. Setelah beli 1 dipakai seminggu, dia kan komunikasi ada diabetes, ada stroke. Yang sama Pak David karena 1 programnya sampai apa Pak? Dikasih diabetes dulu, diabetes sama hipertensi sama Pak David. Nggak langsung stroke-nya, bicaranya enggak. 1 minggu setelah dicek kolesterolnya 200 hampir nyaman, diabetesnya 120 nyaman. Setelah itu minta program ganti sama Pak Baik, jangan, itu stabilkan dulu, jangan. Karena dia keburu bisa bicara, beli lagi 1 yang klasik, beli 1 lagi. Setelah beli, besok dipakai, dia telepon saya, Pak sekarang saya bisa mengeluarkan alarm itu keluarin itu, bisa keluarin itu. Itu ceritakan, semua diceritakan. Saya terasa pede. Akhirnya setelah agak pede, dia masuk ke kantor, agak pede gitu loh, kayak pede. Setelah 2 minggu, dia itu belajar uroro. Dia kan kebetulan punya campur sari lah, campur sari. Bisa nyanyi. Setelah dikirimkan nyanyi kepada saya, bisa nyanyi. Kemudian tanggal 15 November, tiba-tiba saya dipunjung oleh saya habis dilantik Pak Yuli Wiatmono, Bupati Karanganyar. Dia dilantik jadi lurah karena bicaranya sudah lancar gitu Pak. Jadi setelah beli yang kedua, khusus program speak sama Pak David, di program speak bisa bicara gitu. Akhirnya setelah mereka tanpa bisa bicara, dipertimbangkan oleh Pak Yuli Wiatmono, Bupati Karanganyar, dilantik jadi lurah karena pegawai negeri. Beliau rumahnya Dalung, Sragen. Kebetulan dia tugas di Karanganyar, Kelurahan Delingan. Itu yang pertama ya. Sampai hari ini masih sering konsultasi sama saya, kalau cerita gitu. Bagaimana Pak, saya harus vaksin nggak? Vaksin lah, nanti biar nggak bikin repot Bapak. Kata Pak, tapi kan COVID apa? Kalau vaksin kan gampangnya urusan gitu kan. Keuntungannya kan mudah birokrasinya gitu kan. Soal perubahan yang dikatakan Pak Setio gak ada bedanya sebetulnya. Tapi hanya karena urusan birokrasi, ya udah ikutin aja gitu supaya gampang. Itu saya sarankan demikian. Itu Bapak Slamet Harmadi. Yang kedua, Bapak Anggoro. Pak Anggoro itu DPR dari PKS di Sragen. Beliau dapat rekomendasi dari Bapak Ali Basarudin, Dewan Penasihat Partai Keadilan Sragen. Beliau bapaknya sakit TBC, kemudian tiba-tiba sesek, dibawa ke rumah sakit, di situ di infus nggak keluar. Kebetulan anaknya kepala lab apoteker di rumah sakit RSUD Sragen, kebetulan dosen juga di
Unida Pondok Gontor. Itu buah kewalahan rumah sakit nggak bisa. Akhirnya saya biasa sama anaknya, saya coba. Saya mintakan program anti sesek. Anak saya kan suka usil, setelah diajari Pak David itu coba ini. Jadi pertama kalau tak ceritakan panjang Pak. Anak saya itu tiba-tiba penasaran datang ke Jogja, terus diajari sama Pak David program itu. Di program ini, anak saya kan suka sesak, program sesak. Setelah dia di program, kok terasa enak, dia minta nyoba dari Jogja ke rumah. Sampai rumah enak, di program lagi. Program nggak kesel, di program lagi. Kebetulan anak saya kan jurusan olahraga. Kalau keliling lari-lari itu, di program seperti yang Pak Setio sampaikan per minggu tadi perkembangan demikian itu ya. Ternyata anak saya biasanya lari stadion itu 6 kali sudah kesel. Setelah di program ini alat ini bisa berkali-kali ya terasa kesel. Ini yang terjadi anak saya. Yang satunya anak saya itu arsitek. Kalau suka begadang, gambar itu Pak, pasti minjem alat ini. Pak, tak simpen dulu Pak, dibawa, disetel apa? Di program stamina. Wes pokoknya gitu, masya Allah. Nah kembali kepada Pak Anggoro. Pak Anggoro itu mau diring jantungnya. Setelah direkomendasi sama Bapak Ali Basrudin, kebetulan bapaknya sesek, bersama anak saya coba bikin program anti sesek gitu. Pertamanya ada orang setelah Bapak Ali itu bapaknya sukses, seseknya aman, tiba-tiba ada dari anggota PKS itu yang sakit, komplikasi, sudah gagal ginjal, sudah dibawa pulang. Tiba-tiba konsultasi Pak Beli, udah apa kok? Pak, ini bapak saya gimana? Udahlah bawa ke Mas Narki beres. Saya beres. Saya pergi tuh. Mas pulang kok Mas. Lah apa? Wis po mulio, barang mulih. Ditarik pasien Pak. Pasien loh udah gijur-gijur. Di sini sudah banyak cairan. Nah, setelah masuk ke rumah dibopong gitu, masuk kalau sesek. Setelah sesek saya takut loh kalau mati di rumah saya. Wah gimana? Mesak keluar dingin. Saya langsung Pak, ini bawa saya ke rumah sakit. Saya nggak punya alatnya, saya takut mati di rumahku. Pun dari rumah sakit itu Pak, oksigennya nggak buat enten juga. Akhirnya biarlah betul-betul rokok. Beliau yang punya nggak apa-apa, tapi saya yang di rumah saya kan takut Pak. Langsung anak saya tak bangun nih program ini anti sesek ya. Di program anti sesek yang satu saya program get gas selalu naik itu lah. Selalu naik sama ginjal pakai alat 3 dalam 1 jam itu masya Allah. Dalam 1 jam tiba-tiba bapaknya itu terpuruk gini, anaknya dikiranya bapaknya laku ini jalannya bapak ngantuk. Nah itu saya bapak ngantuk terus, kemudian lagi bapak mantuk, nggak mantuk itu. Akhirnya udahlah bawa pulang. Setelah bawa pulang saya itu lega, alatnya bawa tidak apa-apa, bawa dulu lega. Saya bawa pulang, setelah di rumah enak, alatnya tak mau dibawa ke tempat saya nggak boleh, dia di sini dulu sampai habis baterainya. Setelah pakai sampai mati habis baterainya, ternyata bengkaknya yang di sini sudah hilang, yang kencingnya terkandung sini bisa keluar. Setelah dikembalikan, dia nggak mau beli, sebenarnya sudah baik nggak mau beli. Besoknya kamu lagi, saya suruh sana, aku pikir mau beli gitu loh, enggak juga. Terus dia mau nyewa, saya nggak mau nyewa kali itu kan. Udah kalau mau pakai dulu udah apa-apa. Betul, setelah dikembalikan nggak jadi beli. Maksud saya, bapak kalau beli, kalau nggak sembuh, kembalikan pada saya bisa jual lagi gitu. Iya. Dia merasa nggak mau karena sudah bosan ngurusi bapaknya udah lama Pak. Ini jadi kemudian mungkin udah lama mungkin. Ya udah seminggu berikutnya meninggal. Nah itu kan rekomendasi dari Pak Ali Basrudin. Setelah Pak Ali Basrudin ini sukses bapaknya sesek tadi, bilang sama Pak Anggoro itu udahlah dikasih jam Pak Nardi sesek ini udah beres.
Langsung saya kirim anak saya yang gendut itu ke sana. Di program apa Pak? Bapak Pak Anggoro itu pertamanya bukan Pak Anggoro yang sakit, ibunya komplikasi stroke. Yang namanya orang tua kan merintih Pak, sakit ini merintih. Yang anaknya kan sedih itu. Sama anak saya di program anti pegel itu loh. Nggak tahu 6 jam itu bapaknya Pak Anggoro itu loh bisa tidur. Anaknya nyaman kan? Ibunya saya tidur jam 9 malam ngebel saya, Mas, iya atau kok kabeh meni? Jenio, gimana sih sopran? Lu jajan sakit apa? Aku mau diring jantung saya. Oh insya Allah, kalau ring saya belum pernah, tapi kalau jantung bengkak pernah. Pakai jenio klasik itu sembuh. Akhirnya langsung beli 2. Pertama mau beli 4, ngerti lah harganya mahal, yaudah 2 aja dulu gitu kan. Beli 2, setelah beli 2 tak antar yang baru, tak tukar yang baru. Udahlah yang pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi teman saya kan tak pakai yang dulu, karena maksud saya kan beli tak kasih yang baru. Nggak mau Pak, pilih yang lama sudah cocok itu loh, sudah selesai itu loh. Nah itulah bapaknya Pak Anggoro itu pertama itu. Setelah 6 jam selesai anti pegelnya, diganti yang 2 hari lagi sama anak saya. 2 hari diganti lagi. Ganti apa? Kolesterol, diabetesnya, khusus diabetes. Nah, setelah 2 hari, yang ketiga baru diganti hari yang ketiga itu kolesterol sama stroke gitu. Saya nganter alat baru ke sana itu, dia sudah bisa bangun. Seminggu sudah bangun. Pertama tak pinjami dulu alat saya dulu gitu. Setelah saya antarkan alat sudah bangun, nah sekarang tak nanyain. Sekarang gimana Pak? Keset, ibuku keset latihan lah, keset itu. Tak beli lagi Pak, beli lagi program anti keset itu. Wah, bos, ngebain dulu aja malah. Itu Pak Anggoro kesana gitu. Setelah itu Pak Anggoro beli untuk jantung mau diring. Alhamdulillah sekarang dia di BDPR lah, terus BDPR. Kalau di rumah dipakai program yang jantung, kalau pas keluar pakai program COVID, gitu loh. Itu Pak Anggoro, kemudian Pak Agus Harim di program distraction, mau stroke. Alhamdulillah sembuh. Kemudian Bu Mari itu malah program sisa orang itu. Program sisa orang. Pertama saya membantu pasiennya Pak Abu Bakri dari Bandung. Dia tuh nggak bisa apa-apa lumpuh. Tak programkan pakai alat itu, dia merasa nggak pede yakin. Udah tak bawa pulang. Ada saudara yang sakit, programnya tak ganti. Karena keluhannya mirip, langsung tak pakai saja. Dipakai 3 hari bisa bangun dari tempat duduknya. Setelah bangun, terus baru gini, Pak D, nek kula mundur setunggal mohon pripun Pak D. Makanya kan 2, nek mau dibelikan 2, ibunya malah nggak mau, kasihan katanya gitu kan. Habis bikin sumur ini katanya udah 1 aja. Sehingga naik, Pak D nek beli 1 boleh Pak? Boleh. Karena 1 sudah ada perubahan bisa bangun. Setelah tak antar 2 minggu Pak pakai alat itu sudah bisa ke belakang kamar mandi pakai roda yang bundar itu bisa. Setelah 2 minggu lagi tanpa itu, 2 minggu lagi sudah jalan-jalan. Sampai sekarang malah berat badannya kan 108, sekarang sudah turun menjadi 90. Luar biasa. Masih banyak lagi sebetulnya kalau waktu. Ya, ada lagi yang yang pusing yang udah tak kasih program anti pusing. Tiba-tiba setelah enak belinya gitu Pak caranya. Kalau saya undang Pak David kan mahal, nggak datang. Saya langsung datang sakit gini nanti ada perubahan beli gitu. Bahkan saat antar kalau memang ragu, garansi nggak sembuh bisa garansi, saat itu lah, tak garansi. Nanti kalau
Bapak beli ini nggak ada perubahan, setengah bulan tak beli lagi, karena saya bisa jual untuk orang yang lain lagi, gitu Pak. Itu tak garansi seperti itu. Ada juga yang beli alat ini sembuh, tapi jual, tak gantikan pada orang lain, kan untung, sakitnya sudah sembuh, dia bisa kembalian uangnya untuk sesuatu. Masya Allah. Bapak sekalian hormati, jadi menurut hemat saya setelah mencermati itu sebetulnya lebih efektif. Saya dirugikan dengan sini sebetulnya. Karena apa? Sekarang saya kan juga tukang resep orang. Kalau saya resep orang kanker payudara, saya resepnya setiap bulan itu 2 juta Pak Dokter. Saya target untuk 1 tahun. Targetnya berapa tahun lagi Pak? Kalau bebas 4 tahun kata dokter kira-kira gitu. Nah 4 tahun kan kalau sebulan 2 juta kan lama. Ternyata kemarin 14 bulan sembuh, nggak jadi di kemo itu. Perbandingannya seperti yang diceritakan Pak Sri tadi, perbandingannya satu stadium 4 mau di kemo, satunya tidak. Yang satunya beli juga, tetapi sama suaminya dimarahin, nggak usah kemo gitu. Di kemo 6 bulan masalah meninggal. Yang satunya ikut 14 bulan sembuh. Kalau pakai Genio cuma 12 juta. Kalau pakai alat ini kan Genio kan lebih murah. Kalau pakai resep yang tak pakai itu sampai berlipat 2 kali atau lebih 3 kali. Saya kan dirugikan Pak. Tetapi karena asas manfaat kata Pak Dokter yang Fakultas tadi, kemanfaatan bagi orang yang lain, saya ya udahlah pokoknya lebih efektif. Saya berbagi cerita, berbagi sejarah, berbagi manfaat gitu. Dan masih banyak sebetulnya tentang kecerdasan, fokus gitu. Karena saya kan tukang ngapalkan ayat-ayat Quran. Program fokus di sini bisa cepat. Jadi alat itu terserah mau diprogram apa, serah, tinggal bisa program atau tidak. Nah soal program misalnya Pak David. Jadi kalau di alat di tempat saya nggak ada program ya Bapak sekalian, saya bilang Pak David terus ditransfer program ini gitu, ditransfer. Akhirnya bisa. Baiklah Bapak sekalian, jadi insya Allah baiklah Bapak sekalian di sini tidak rugi sepanjang kita bisa melepaskan jubah kebesaran kita, ego kita, dan membuka dengan kebenaran. Insya Allah ada manfaat dari berbagai ilmu. Kemudian ada penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.